Baik, hari ini kita membahas mengenai mekanisme tes untuk besok ya, teman-teman. Jadi besok kita sudah tes untuk program persiapan TOEFL ini. Jadi seberapa jauh teman-teman sudah belajar seperti itu, oke? Jadi mekanismenya mau nanti didengarkan ya, teman-teman dengan seksama. Kemudian jika nanti misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan di sini ya. Tapi misalkan nanti setelah kelas tiba-tiba teman-teman baru teringat, boleh nanti japri saya. Oke? Jadi besok kita ada ujian. Waktunya itu kita sama dengan waktu kelas ya, teman-teman, yaitu jam eh, 3 sore sampai jam 4 atau jam 7 sampai jam 8. Teman-teman boleh milih di antara dua pilihan itu. Jadi boleh yang sesi sore, boleh sesi malam, bebas. Oke. Tidak harus misalkan yang sesi sore harus sesi sore, yang malam harus malam. Intinya di jam tersebut. Nah, besok sebelum teman-teman tes, teman-teman pastikan dulu, oke, laptop atau device teman-teman itu sudah ready, sudah siap. Oke. Jadi laptop sudah menyala, headset sudah terpasang, kalau bisa sambil dicas ya laptopnya, atau kalau teman-teman pakai HP ya nggak apa-apa pakai HP, eh, karena boleh pakai HP, boleh boleh pakai laptop ya. Intinya teman-teman harus ada aplikasi untuk mengedit file Microsoft Excel, oke? Karena nanti teman-teman jawabannya itu ditulis di Microsoft Excel. Nah, untuk Microsoft Excel-nya itu sudah saya kirim di grup ya, teman-teman. Di grup WhatsApp tadi sore. Sebentar saya up dulu. Mana HP saya tadi? Sebentar teman-teman. Oke, saya up dulu di grup WhatsApp. Sebentar. Nah, ini saya forward aja biar terkirim lagi. Nah, barusan saya mengirimkan file Excel di grup WhatsApp. Nah, itu teman-teman boleh download. Oke, itu adalah besok aplikasi untuk, maksudnya file untuk mengisi jawaban teman-teman. Oke. Nah, file Excel itu silahkan di-download, kemudian diganti namanya sesuai dengan eh, contoh nama yang itu ya, teman-teman. Misalnya di situ namanya adalah Priski Abimanyu Isnain. Nah, itu penulisannya samakan. Jadi huruf kapitalnya di awal, kemudian selain di awal-awal itu hurufnya kecil seperti itu. Jadi kita samakan semuanya supaya nanti bisa terbaca oleh komputer seperti itu, teman-teman. Kemudian jika besok teman-teman sudah siap di jam yang ditentukan, maksudnya sesuai kelas tadi, entah jam 3 sampai jam 4 atau jam 7 malam sampai jam 8 malam. Nah, teman-teman nanti kalau sudah siap di jam itu, silahkan japri saya ya, atau japri tutornya untuk meminta atau merequest soal. Contohnya ini ya, teman-teman. Hai Mister, saya sudah siap mengerjakan tesnya sekarang. Nah, ketika saya mendapat pesan teman-teman seperti ini, artinya saya merasa teman-teman sudah siap, entah device-nya, entah apapun itu sudah siap. Berarti saya tinggal mengirimkan link saja. Ya, jadi saya ulangi lagi, pastikan sebelum teman-teman merequest soal atau link untuk mengakses soalnya, teman-teman silahkan pastikan device sudah siap. Jadi tinggal mengerjakan saja, seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman kirim pesannya, nanti saya akan membalas dengan jawaban kira-kira seperti ini. Intinya saya kirimin linknya, kemudian saya kirimin arahan juga sedikit ya, teman-teman. Arahan contohnya di situ, sebelum mengerjakan download dulu semua file yang ada di eh, link ini misalnya. Kemudian supaya mempermudah mengerjakan, yaitu semua harus di-download filenya ya. Kemudian nomor 3, teman-teman punya waktu 3 jam untuk mengerjakan terhitung dari saat soal saya kirimkan lewat Japri. Jadi ketika teman-teman request, saya kirim, waktu sudah berjalan. Seperti itu. Kemudian paling lambat 3 jam nanti jawaban teman-teman dikirim ke saya sesuai nama yang sesuai file yang sudah dinamai sama teman-teman. Oke, jadi harus dinamai dulu. Makanya saya kirimkan sekarang supaya teman-teman nanti nggak lupa. Jadi dinamai sesuai penulisan dan sesuai nama masing-masing ya. Kemudian hasil tes akan diumumkan admin lembaga paling lambat itu 7 hari setelah hari mengerjakan. Jadi setelah hari tes ya teman-teman. Nah, hari tes itu sebenarnya besok atau hari Jumat. Tapi kalau teman-teman merasa belum siap hari Jumat atau misalkan nggak bisa atau berhalangan hari Jumat, itu bisa hari Sabtunya.
Oke, hari Sabtu masih berhalangan. Paling lambat untuk tes pertama ini teman-teman hari Minggunya, ya. Nanti karena hari Minggu malam saya diminta lembaga untuk mengumpulkan nilai teman-teman ke lembaga. Seperti itu. Nah, biasanya hari Seninnya itu langsung diumumkan, teman-teman. Biasanya, ya. Karena ada petugasnya sendiri nanti yang untuk mengsortir nilai teman-teman. Jadi saya mengumpulkan nilai teman-teman setelah saya masukkan ke komputer, nanti ada yang bagian menyortir sendiri. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah disortir, dikirim ke grup. Seperti itu. Oke. Nah, nanti setelah diumumkan, misal teman-teman merasa nilainya masih kurang memuaskan atau teman-teman mau tes lagi, nggak apa-apa. Nanti masih ada 2 kesempatan remedi, ya. Nah, nanti untuk remedi yang menghandle bukan saya, teman-teman. Jadi langsung admin lembaga yang akan memberi soalnya ke teman-teman. Jadi tapi tetap jawabannya nanti dikirim ke saya, ya. Yang memasukkan nilai teman-teman ke komputer adalah saya. Seperti itu. Kemudian, nah kurang lebih nanti isi filenya seperti ini, ya. Jadi ada satu lembar jawaban yang barusan saya kirim ke grup tadi. Jadi nggak perlu di-download lagi kalau teman-teman sudah download yang dari WhatsApp. Oke. Kemudian ada file audio untuk listening. Kemudian ada file listening untuk soalnya. Kemudian ada file structure dan ada file reading. Nah, untuk listening soalnya ada 50 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 bagian, ya, teman-teman, sesuai yang kita pelajari di hari ke-11, ke-12, dan hari ke-13. Kemudian di structure itu nanti ada 40 soal yang dibagi menjadi 2 bagian. Nomor 1 sampai nomor 15 itu nanti bagian pertama, ya, yang sudah kita pelajari hari pertama sampai hari ke-8. Kemudian yang bagian kedua itu nomor 16 sampai 25 itu yang sudah kita pelajari di hari ke-9 atau error analysis, seperti itu. Kemudian di section ketiga itu ada reading, soalnya 50 soal. Ya, teman-teman. Jadi dari 50 soal itu nanti ada 5 teks, ada 5 bacaan seperti ketika teman-teman tes asli nanti. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di-download, dikerjakan, kalau sudah selesai dikerjakan, jangan lupa ya dicek namanya dulu, jangan lupa namanya teman-teman harus jangan jangan lupa pokoknya harus sama dengan nama teman-teman masing-masing. Ya, sesuai yang ditulis di absensi awal dulu. Oke, atau yang di grup yang saya kirimkan di grup tadi yang untuk dicek sama teman-teman tadi. Kalau namanya belum ada, nanti dijapri ke saya. Maksudnya namanya teman-teman dijaprikan ke saya supaya saya masukkan. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, contohnya yang saya tadi adalah Priski Abimanyu Isnaina yang huruf besarnya cuma huruf awal, ya, teman-teman. Jadi inisialnya saja yang besar, yang lainnya kecil, seperti itu. Dan nggak perlu dikasih tanda. Misalnya jangan dikasih titik, nggak perlu, teman-teman. Kemudian, nah kalau sudah dinamai seperti ini, teman-teman nanti jawabannya dikirim ke, jangan lupa di-save dulu, ya. Jadi jawaban teman-teman jangan lupa di-save kalau sudah selesai, karena banyak sekali kasus yang lupa nge-save, jadi di-close, nggak di-save, nah terus dikirim ke saya, akhirnya kosong. Nah, waktu protester saya mengerjakan tapi kok nilainya kosong. Nah, terus saya lihat ternyata memang jawabannya memang kosong, berarti belum di-save waktu dikirim ke saya. Nah, saya ingatkan ke teman-teman supaya tidak terjadi seperti itu. Sebelum dikirim pastikan harus di-save dulu. Ya, baru di-save baru di-close seperti itu. Nanti setelah di-close, teman-teman kirim jawabannya teman-teman lewat WhatsApp ke saya untuk saya masukkan nilainya ke komputer. Seperti itu. Sebelum akhirnya nanti hari Minggu malam saya kumpulkan ke lembaga. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan teman-teman mengenai apapun mengenai tes besok, silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada nih, kalau nggak ada saya tutup ya. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan waktu di luar kelas, ketika teman-teman baru teringat nih, oh saya ada pertanyaan ini, nanti silahkan japri saya. Atau teman-teman juga boleh menyaksikan rekaman di sesi sore tadi, karena banyak yang bertanya sesi sore tadi, teman-teman. Misalnya, misalkan saya ambil 3 tes, atau saya ngambil remedi, ternyata nilai remedi saya lebih jelek daripada nilai pertama. Bolehkah saya pilih yang nilai pertama yang terbaik? Jawabannya boleh, teman-teman. Jadi teman-teman punya 3 kali kesempatan tes, misal belum puas pertama, kedua, boleh ikut yang terakhir, yang ketiga. Nah, nanti setahu saya ya, teman-teman itu boleh memilih nilai yang terbaik. Seperti itu. Misal yang ternyata tes pertama yang terbaik, ya sudah,
boleh mengambil tes yang pertama, mengambil nilai yang tes pertama, seperti itu. Oke, misalnya, atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan tiba-tiba ya di luar kelas, bisa langsung japri saya, nanti saya akan jawab lewat japri, seperti itu. Gimana, ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum saya akhiri? Untuk remedi, apakah ada jadwalnya? Oke, untuk jadwal remedi akan diumumkan oleh admin lembaga ketika nilai tes pertama ini diumumkan. Insya Allah hari Senin, teman-teman. Hari Senin nanti. Untuk nilainya diumumkan sambil mengumumkan kapan remedi atau tes keduanya. Seperti itu. Jadi untuk remedinya saya belum tahu jadwalnya kapan, ya teman-teman. Yang pasti misal teman-teman dari Jumat, Sabtu, Minggu ini ternyata belum bisa ikut tes, berarti kehilangan satu kesempatan tes, ya. Tes pertama sudah hilang, masih ada dua tes. Nah, teman-teman tinggal dua tes itu. Misalkan tes kedua nggak bisa ikut, tinggal satu lagi. Nah, kalau satu nggak bisa ikut, nah nanti saya udah nggak tahu. Nanti teman-teman tanyanya ke admin lembaga, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi untuk jadwal remedi belum pasti ya teman-teman. Jadi yang pasti adalah tes pertama ini paling lambat hari Minggu nanti. Untuk jamnya sesuai kelas. Tapi teman-teman boleh memilih entah sesi sore atau sesi malam sesempatnya teman-teman. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Minimal skor kalau untuk tes kan ini tesnya prediksi ya teman-teman, bukan tes yang resmi dari ITS, bukan. Nah, untuk minimal skor kita nggak menentukan berapa-berapanya. Jadi kebutuhannya teman-teman atau gimana ya? Kepengenannya teman-teman. Kira-kira kalau saya pengennya skor berapa sih? Misalnya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, setahu saya ya, teman-teman, TOEFL itu minimalnya dipakai kerja ataupun sekolah atau kuliah maksudnya ya, atau beasiswa seperti itu minimalnya setahu saya 500. Tapi tergantung jenjang juga. Seperti misalkan kalau S1 ya setahu saya 500. Kalau S2 itu biasanya 530 atau 550. Tergantung kampus seperti itu. Atau tergantung tempat kerja atau lingkungan kerja seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada minimal skor, itu preferensi teman-teman masing-masing. Kemudian total semua pertanyaannya 140 Miss. Jadi listening ada 50 soal, structure ada 40 soal, reading ada 50 soal. Jadi totalnya 140. Seperti itu. Waktunya nanti kalau di lembaga 3 jam ya, sejak link saya kirimkan. Jadi makanya saya bilang teman-teman harus siapkan dulu device, pastikan semuanya siap. Kalau sudah siap baru request soal. Seperti itu. Gimana? Gak ada pertanyaan teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Thank you so much for having me today everyone. I'll see you again next time. Jelas saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.